Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan TKW Taiwan berinisial M ini baru bekerja selama 5 hari. Dia dituduh mencuri oleh majikannya hingga barang-barangnya diperiksa. Naasnya beliau juga tidak digaji. Akhirnya dia terpaksa pergi dari rumah majikannya. Berikut kronologinya. Berita yang kedua, TKW Taiwan berinisial A ini harus didenda 90.000 NT atau sekitar 40 juta rupiah hanya karena lakukan hal tak sengaja pada majikannya atau pasiennya. Berikut kronologi. Baiklah, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Nasib seorang TKW tak selalu mujur, seperti halnya yang dialami oleh Mbak M ini. Beliau menceritakan tentang nasibnya di laman akun TikToknya. Ya Allah, masa baru bekerja selama 5 hari, saya sudah dituduh mencuri dan sudah tidak digaji, sedangkan koperku saja masih dikunci. Dalam video tersebut, seorang majikan sedang mengecek koper Mbak M ini. Bahkan di situ banyak barang-barang yang masih tersusun rapi dan masih berada di plastik. Mbak M sudah menjelaskan beberapa kali bahwa beliau tidak mengambil barang yang dimaksud, tapi majikan tetap tidak percaya. Setelah barang-barang diperiksa dan tidak terbukti bahwa Mbak M ini telah mencuri, akhirnya Mbak M memutuskan untuk pergi dari rumah majikannya. Kejadian ini sangat disayangkan karena sang majikan menuduh tanpa bukti. Mbak M pun menceritakan bahwa beliau bekerja di situ pun merasa tidak nyaman karena setiap gerak-geriknya pun diawasi dan sepertinya majikan pun tidak mempercayainya. Setelah menceritakan kejadian itu ke agensi, akhirnya pihak agensi menyuruh Mbak M untuk pergi ke kantor saja karena memang merasa tidak nyaman dan ingin pindah atau ganti majikan saja. Kepergian Mbak M dari rumah majikannya bukan tanpa alasan, dikarenakan beliau merasa awal bekerja saja sudah tidak dipercayai. Takutnya hal serupa akan kembali terjadi di kemudian hari. Nah, jadi kronologinya Mbak M ini adalah seorang TKW Taiwan yang baru datang atau bekerja di rumah majikannya sekitar 5 hari guys. Awal datang dia itu sudah merasa tidak nyaman dikarenakan setiap gerak-geriknya atau pekerjaannya itu selalu diawasi. Dan Mbak M juga merasa bahwa majikannya itu tidak mempercayainya guys. Hingga pada kelima harinya beliau bekerja di situ, beliau dituduh mengambil sesuatu oleh majikannya. Tapi Mbak M tidak menceritakan sesuatu apa, perihal apa yang diambil atau yang dituduhkan ke beliau. Mbak M sudah memberitahukan bahwa beliau tidak mengambil barang tersebut, tetapi sang majikan tetap tidak mempercayainya. Akhirnya semua barang-barang Mbak M diperiksa, dari koper, dompet, atau tas, pokoknya barang-barang Mbak M ini semua digeledah guys. Bahkan koper yang masih terkunci pun ikut diperiksa guys. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya, barang-barangnya itu masih tersusun rapi, bahkan ada baju-baju yang masih dibungkus plastik. Dikarenakan Mbak M ini kan baru datang selama 5 hari, jadi mungkin belum ada waktu, saking sibuknya belum ada waktu untuk merapikan barang-barangnya ke kamar beliau guys. Nah, setelah diperiksa dan terbukti beliau tidak mengambil barang tersebut atau barang yang dituduhkan oleh majikannya. Setelah menceritakan hal itu ke agensi, alhamdulillah agensi merespon dengan baik dan beliau diperbolehkan untuk pindah majikan guys. Akhirnya beliau keluar dari rumah majikan tanpa digaji guys, dan beliau naik taksi untuk pergi ke tempat agensinya. Jadi kasihan sekali ya guys, nasib Mbak M ini baru bekerja selama 5 hari sudah dituduh mencuri. Jadi biasanya kalau majikannya yang model seperti ini itu memang tidak baik ya, orangnya tidak percayaan begitu. Yang kita doakan buat Mbak M ya guys, semoga beliau nantinya bisa mendapatkan majikan yang lebih baik lagi, dan mungkin nanti untuk gajinya bisa diusahakan atau diupayakan sama pihak agensi untuk mendapatkan haknya guys. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua.
Seorang TKW Taiwan berinisial A ini harus didenda sekitar 60.000 NT atau sekitar 45 juta rupiah karena lakukan hal tak sengaja pada majikannya atau pasien yang ia jaga. Berikut kronologinya. Diunggah dari laman akun TikToknya, Mbak A menceritakan perihal apa yang dialaminya. Awal mula kejadian saat Mbak A membawa pasien yang ia jaga pergi ke terapi. Entah bagaimana tiba-tiba sang pasien jatuh tanpa diketahui oleh Mbak A. Setelah majikan mengetahui hal tersebut, Mbak A langsung disuruh membayar denda sekitar 90.000 NT atau 45 juta rupiah. Merasa keberatan, akhirnya Mbak M berusaha untuk meminta bantuan ke agensinya. Tapi naasnya bukannya dibantu, justru si pihak agensi malah berpihak ke majikannya. Pernah juga beliau beberapa kali meminta bantuan ke 1955 tapi tidak direspon guys. Dan akhirnya beliau hanya pasrah dan mau tidak mau harus membayar denda tersebut guys. Dan alhamdulillah sekarang Mbak A sudah tidak bekerjaan, pindah ke majikan baru. Nah, jadi kronologinya begini guys, Mbak A ini merawat seorang pasien ama ya. Jadi beliau saat membawa amanya pergi ke terapi itu tidak disengaja amanya itu terjatuh guys. Padahal menurut beliau itu kejadian tidak disengaja dan sudah diperhatikan, tapi memang mungkin sudah nasibnya beliau ya guys. Nah, akhirnya Mbak A ini menceritakan kejadian itu sama majikan dan majikan tidak terima. Akhirnya sang majikan menuntut Mbak A untuk membayar denda sekitar 90.000 NT atau 45 juta rupiah. Nah, jadi karena Mbak A ini merasa keberatan ya, uang segitu banyak dan itu pun harus mengumpulkan beberapa bulan. Akhirnya beliau ini berinisiatif untuk meminta bantuan sama pihak agensi guys. Tapi naasnya bukannya si pihak agensi itu membantu, malah lebih berpihak ke majikan. Dan beliau juga beberapa kali menelpon 1955 untuk meminta bantuannya atau pendampingan supaya bisa meringankan denda tersebut, tetapi tidak direspon sama sekali. Nah, ada beberapa teman-teman yang ikut berkomentar ya dalam video tersebut dan menanyakan kenapa tidak meminta bantuan ke pihak lain selain 1955. Nah, ternyata beliau ini tidak tahu nomor shelter di Taiwan guys. Nah, akhirnya beliau hanya bisa pasrah dan mau tidak mau harus membayar denda tersebut guys. Nah, ini pelajaran ya bagi teman-teman dimanapun berada untuk lebih berhati-hati sekali dalam merawat atau menjaga pasien guys. Kemanapun atau dimanapun ya, apalagi yang sering terapi di rumah sakit atau membawa pasiennya pergi ke rumah sakit untuk periksa atau berobat atau mungkin terapi begitu, untuk lebih diperhatikan dan hati-hati dikarenakan belum lama ini juga ada kasus serupa ya, seorang TKW didenda sekitar 90 juta rupiah. Karena beliau lupa menutup pintu ranjang dan mengakibatkan si ama atau pasien yang dia jaga jatuh ke lantai dan luka guys. Jadi banyak sekali kasus-kasus seperti ini, maka kita juga harus waspada dan hati-hati. Dan satu lagi guys ya, bagi teman-teman di luar sana, apabila kita ada masalah dengan majikan atau ada masalah dengan agensi atau ada masalah dengan pekerjaan, itu kita bisa menelpon shelter di Taiwan guys, selain 1955 dan KDEI. Ya, kita doakan ya guys buat Mbak A, semoga saja digantikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang namanya nasib seseorang itu tidak ada yang tahu ya, musibah datang dari manapun. Nah, bagi teman-teman khususnya yang berada di Taiwan ya, jadi misalkan ada masalah dengan majikan atau pekerjaan gitu, gak usah takut ya untuk meminta bantuan ke shelter terdekat. Selain 1955 atau KDI itu banyak sekali shelter guys di Taiwan. Mungkin teman-teman wajib mencatat ya nomor-nomor telepon ini karena ini sangat penting guys. Nah, saya doakan buat teman-teman di luar sana ya, semua TKI atau TKW dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang halal, rezeki yang barokah ya, dan semoga saja diberikan majikan yang baik dan kesuksesan.
Dan semoga saja diberikan kelancaran dalam mengais rezeki di sini ya guys. Oke, itu tadi ya berita dari saya. Semoga saja dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.